Bagaimana kalau debt collector menyita kendaraan di jalan? Ini pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar video-video saya yang membahas tentang hukum dan peraturan mengenai pembiayaan mobil atau motor yang kredit atau yang pinjam dana dengan gadai BPKB. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Jangan lupa untuk menonton video ini, terutama bagi kalian yang ada rencana mengajukan pinjaman dalam waktu dekat ini. Video ini akan sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi Anda. Karena di video ini ada informasi yang sangat penting bagi Anda yang mau atau berencana meminjam dana dengan gadai BPKB. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Bagaimana kalau debt collector masih berani menyita mobil atau motor di jalan? Jawabannya tentu saja hal ini bisa masuk pasal atau ranah perampokan atau perampasan dan bisa dilaporkan sampai di proses hukum. Jadi, hal ini bisa dilaporkan pasal 365 sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tapi yang jelas, itu adalah perampasan, itu perampokan. Dengan alasan apapun, karena sudah ada ketentuannya. Dengan alasan loh, bukan tanpa alasan. Anda kan kredit, sudah ada akte fidusianya. Oke, akta fidusia itu penyelesaiannya sudah disebutkan di dalam akta fidusia itu sendiri. Semuanya sama. Apabila terjadi tunggakan atau gagal bayar, maka penyelesaiannya itu harus dilakukan dengan cara. Yang pertama, kedua belah pihak itu harus sepakat menjual objek jaminan atau objek fidusia tadi. Tidak bisa main sepihak. Kemudian menghitung untung dan ruginya. Atau yang kedua adalah dengan cara nasabah menyerahkan secara baik-baik barang itu, mobil atau motornya dengan kemauan dan kesadaran sendiri oleh si nasabahnya, dengan tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun. Kalau salah satu dari kedua opsi tadi tidak bisa terpenuhi atau tidak bisa tercapai, maka jalan yang harus ditempuh adalah yang ketiga. Atau cara terakhir yang harus dilakukan pihak perusahaan atau pembiayaan terhadap barang bergerak itu, mobil atau motor, adalah mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Setelah putusannya keluar, baru tata cara pelaksanaan eksekusinya nanti melalui jurusita pengadilan negeri. Dan bisa juga meminta bantuan polisi untuk melakukan pengamanan pada saat eksekusi. Dan eksekusi pun dilakukan bukan di jalan umum seperti yang biasa terjadi di lapangan. Prosedur pelaksanaan eksekusinya harus datang ke rumah nasabah atau ke rumah debiturnya secara baik-baik. Dan objek fidusia atau barang jaminan tadi diambil di rumah nasabahnya, bukan dicegat di jalan atau diambil paksa di jalan atau di tempat lain, supaya tidak mengganggu orang lain atau juga lingkungan publik dan menimbulkan keresahan lain sebagainya. Ya, kalau yang namanya eksekusi, nasabah atau debiturnya kan pasti tidak mau baik-baik. Bisa dipaksa, tapi harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Dan di situ pasti sudah ada aparatur penegak hukum yang mendampingi. Dan proses eksekusinya pun sesuai dengan prosedur. Jadi eksekusi bukan dilakukan orang biasa yang badannya gede, bertato, kayak kelompok preman ya, tampangnya sangar, dan lain sebagainya. Apalagi eksekusinya dilakukan di jalan. Itu namanya perampokan. Dengan alasan apapun, itu tetap namanya adalah perampasan, perampokan, atau pencurian dengan kekerasan dan lain sebagainya. Jadi pidananya itu tetap jalan apabila terjadi perampasan atau eksekusi mobil atau motor di jalanan. Tapi ini bang, biasanya kan kolektor itu kan kerja di suruh perusahaan tertentu. Iya betul. Kalau ada yang ketangkep atau yang diproses hukum, maka perusahaan yang menyuruhnya wajib kena itu. Yang menyuruh dan yang melakukan sama-sama kena. Perusahaannya juga kena.
Makanya biasanya itu kalau kolektornya sudah ditangkap dan dimasukkan ke sel, itu yang menyuruhnya datang kemudian menebusnya. Ini fakta di lapangan. Dan ini terus berulang terjadi dan terjadi dan terjadi. Ini kejadian, ini fakta di lapangan. Selalu seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah juga di beberapa daerah. Penanganan yang berbeda-beda ya oleh kepolisian. Ada yang diproses hukum ketika dilapor, ada yang tidak diproses hukum. Maka ke depannya seharusnya ini menjadi instruksi dari Pak Kapolri ya. Secara jelas ya, supaya ketika kolektor melakukan penanganan seperti ini, instruksinya harus jelas dan wajib diproses secara hukum. Memang harus diproses, tidak boleh dibiarkan. Ya, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, maka di jalanan nanti akan bisa kacau. Kalau hal-hal semacam ini terus dibiarkan, bisa kacau. Negara kita ini kan negara hukum. Ada peraturan dan undang-undang yang mengatur. Kalau hanya berdasarkan pada kekuatan siapa yang paling kuat, kelompok siapa yang paling banyak, maka berarti betullah bahwa negara kita ini mundur ke belakang. Kenapa saya katakan mundur ke belakang? Karena hukum rimba masih saja tetap berjalan di negara ini. Walaupun sudah diatur dengan undang-undang, ada aparat penegak hukum, ada yang bertanggung jawab untuk hal-hal itu. Tapi hal-hal seperti ini masih tetap bisa terjadi. Bagaimana menurut kalian? Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga pemerintah ke depannya benar-benar memperhatikan hal-hal seperti ini. Dan praktek-praktek premanisme yang mengedepankan adu otot supaya jangan terjadi lagi di negara ini atau paling tidak bisa diminimalisir. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.